Ya, oke guys. Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 22 Juli ya guys. 22 Juli pukul 11:30 Saat ini IPCC dijual di harga 695 perak per lembar. Dan IPCC itu udah rilis guys, laporan keuangan kuartal 2 2024 pagi ini. Kita akan bahas guys ya. Jadi IPCC berhasil mendapatkan EPS di angka 44,37, dan ini menurut gua masih on the track guys, masih on the track. Praktis gua sebenarnya mencatat ada empat hal yang menarik terkait dengan IPCC. Yang pertama, IPCC ini potensi dividen yieldnya ada di angka 10%. Karena gini, IPCC termasuk salah satu perusahaan yang dia bisa konsisten dalam beberapa tahun belakangan memberikan dividen yield 10%-an. Kalau lu telen yang interim dan kalau lu telen juga yang dividen finalnya. Nah, kalau misalkan dia berpotensi mendapatkan di angka 100 ya guys, di angka 100 per lembar. Ini kan kalau misalkan disetahunkan itu 88. Tapi kalau misalkan oke, kita anggaplah dia berpotensi mendapatkan EPS 88, 88, dan dia membagikan dividen payout rasio itu ada di angka 80%, karena biasanya 80%. Ingat guys, IPCC ini anaknya Pelindo, dan Pelindo kemarin gue udah bahas ya. Pelindo termasuk salah satu BUMN yang berkontribusi dalam membagikan dividen yang besar untuk negara. Balik lagi ke IPCC, kalau misalkan dia mencatatkan EPS di angka 88, maka 80% itu akan ada di angka 61,6. 61,6 kalau dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini, ya dia berpotensi mendapatkan 8% yield. Itu dengan catatan dia mendapatkan EPS 88. Kalau lebih artinya bisa lebih dari itu, guys. Karena di kuartal 3 dan kuartal 4 kemarin, tahun 2023, IPCC itu IPS-nya meningkat. Nah, itu hal pertama yang menarik dari IPCC. Kemudian yang kedua, ekspansi dari IPCC ini sudah mulai terlihat. Kenapa gue mengatakan hal seperti ini? Karena IPCC memang dia kan yang paling besar masih di wilayah Tanjung Priuk, di wilayah Jakarta. Dengan adanya Pelabuhan Patimban ya, yang di Jawa Barat, di Subang kalau gue nggak salah ya, memang ada potensi penurunan. Ada potensi penurunan pendapatan yang di wilayah Tanjung Priuk. Cuman IPCC ini nggak kehilangan akal, dia juga ekspansi. Makanya di tahun 2023 si IPCC ini dia mulai mengoperasikan terminal yang ada di Balikpapan. Terminal satelit, terminal Semayang apa Semayam gitu. Nah, makanya di tahun 2024 kuartal 2 yang di Balikpapan ini sudah menghasilkan sebesar 5,7 miliar. Ini sepanjang semester 1 2024. Di mana waktu tahun 2023 dia cuma menghasilkan 1,7 miliar dan tahun 2022 belum menghasilkan. Apalagi tahun 2021 dan 2020 belum, guys. Jangan lupa Balikpapan termasuk pelabuhan yang salah satu wilayah yang paling dekat dengan ibu kota negara, titik 0 IKN. Titik 0 IKN itu yang saat ini ya sedang dilakukan pembangunan, sedang banyak dilakukan pembangunan. Nah, kemudian IPCC juga nggak cuma bongkar muat mobil guys, dia juga ada bongkar muat truk, bongkar muat alat berat. Jadi sedikit banyak IPCC juga akan kecipratan cuan di wilayah sana. Itu yang menarik kedua yang gua lihat. Kemudian yang ketiga ada rencana buyback sahamnya. Memang di tahun 2024 bulan Juni belum ada informasi bahwa direalisasikan buyback saham. Cuman buyback saham ini mengindikasikan bahwa harga IPCC di bawah 700 saat ini itu masih tergolong murah. Apalagi kalau ngelihat dari poin pertama yang mana potensi dividen yieldnya masih bisa minimal paling tidak lu ada di angka 8%. Apalagi kalau EPS di kuartal 3 dan kuartal 4-nya naik. Dan yang terakhir, yang keempat, kita kan saat ini disuguhkan oleh banyaknya berita miring mengenai Astra, guys. Ya, Astra ini gue agak nyerempet-nyerempet ke Astra nih, guys. Astra ini memang sedang banyak ditimpa berita-berita miring dengan masuknya BYD dan mobil-mobil listrik Cina lainnya. Betul, ada ketakutan dari investor-investor Astra, makanya saham Astra itu sulit naik. Cuman, mau bagaimanapun kondisi Astra internasional,
penjualan mobilnya turun. IPCC ini bisnisnya ya bisnis bongkar muat mobil juga kan, yang cukup besar pendapatan dari bisnis bongkar muat mobil. Dan bongkar muat mobil di Indonesia nggak cuma Astra, ada banyak perusahaan-perusahaan lain. Dan kalau misalkan memang dari luar negeri masuk ke Indonesia, mau tidak mau menggunakan jasa IPCC ini. Jadi bisnisnya menarik sebenarnya. Untuk saat ini guys ya, gue nggak mengatakan bahwa Astra jelek, tapi kalau misalkan dibandingkan Astra yang saat ini diterpa banyak berita miring, sebenarnya sih nggak pantas membandingkan Astra dan IPCC karena beda segmen. Cuman kalau dibandingkan dengan Astra Internasional yang saat ini banyak diterpa miring, saat ini loh guys ya, IPCC relatif lebih aman. Apalagi yang tadi gue bilang, IPCC nggak cuma bongkar muat mobil, gitu guys. Nah, paling nanti mulai akan ada penurunan, akan ada perubahan ketika nanti dari mobil-mobil Cina sudah membuat pabrik-pabrik di Indonesia dan penjualannya itu di wilayah domestik, gitu loh guys. Cuman itu mengindikasikan bahwa prospek dan bisnisnya IPCC ke depan itu masih relatif lebih aman dan stabil. Itu yang mau gue sampaikan. 4 poin yang menarik dari IPCC. Potensi dividen yield-nya di angka 10%, ya ini gue tulis aja minimal ya. Minimal 8,8%. Ini minimal loh guys loh, potensi dividennya. Kecuali nanti kita masih lihat ke EPS di kuartal 3 dan kuartal 4. Ekspansinya sudah mulai terlihat, meskipun ada tantangan di Patimban itu, dia nggak diem aja, dan dia bisa mencari cara dari lokasi lain. Buyback saham, rencana buyback saham. Sayang sih sebenarnya kalau misalkan udah ada buyback saham di angka berapa, itu bisa menjadi indikator juga. Wah, dia beli nih kan. Kalau misalkan dia buyback saham di range, misalkan range-nya antara 699 sampai 710, itu menguatkan psikologis kita kan. Kalau misalkan mau beli IPCC, wah dianya aja buyback di harga segini gitu loh guys. Yang keempat, ya bongkar muat pelabuhan, bisnis. Ya. Bisnis bongkar muat di pelabuhan, mobil, alat berat, dan lain-lain, itu nggak ada matinya. Gitu guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys. Dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.